Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Astuti dengan NPM 1212020004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji penyambungan uji asumsi klasik pada uji autokorelasi dan uji heteroskedasititas. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi dalam mengambil keputusan dalam uji rantes. Jika nilai signifikan tutelnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikan tutelnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedasititas dalam model regresi. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedasititas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedasititas, atau seperti uji heteroskedasititas dengan grafik, scatter plot, uji part, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian, seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita klik analysis, regression, linear. Nah, di sini dependennya kita isi dengan Y1. Yang independennya ini kita isi dengan X2 dan X3. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita checklist yang model fit dan estimasi. Kemudian kita klik continue. Kita klik bold. Dan di sini Y-nya ini kita isi dengan search. Yang X-nya ini kita isi dengan ZP-Write. Kemudian kita klik continue. Kita klik save. Di sini kita checklist yang unstandard result. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menguji autokorelasinya. Kita klik analysis, non-parametric test, regressi dialog, run. Nah, di sini tes variabel list-nya kita isi dengan unstandard result atau res1. Kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita lihat di tabel run testnya, di sini dia signifikannya 0,000, berarti kurang dari 0,05, maka terdapat autokorelasi. Nah, kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian kita klik transform, compute variable. Dan di sini di target variabelnya kita tulis ln y1. Nah, di sininya numeriknya ini kita isi dengan
Di sini kita cari dulu all, kemudian kita cari ln. Nah, setelah sudah kita masukkan yang Y1. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya, lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3. Langkahnya masih sama seperti tadi. Salah. Ini targetnya X2. Nah, kemudian kita klik OK. Sini kita ganti jadi X3. Oke. Sini sudah terlihat ln Y1, ln X2, dan X3. Nah, kemudian kita cari variabel residualnya. Kita klik analysis, regression, linear. Nah, dependennya ini kita isi dengan ln Y1. Yang independennya ini kita isi dengan ln X2 dan X3. Nah, kemudian kita klik save. Kita checklist yang unstandardized-nya. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat S2-nya. Kemudian kita uji normalitasnya. Kita klik analysis, non-parametric test, regressi dialog, one sample KS. Dan di sini tes variablisnya kita isi dengan yang res 2-nya. Kemudian kita klik OK. Setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita lihat nilai signifikannya di sini 0,200, berarti di atas 0,05, maka datanya normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi. Kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita akan mentransform ln Y1, ln Y2, dan maksudnya ln X2 dan ln X3. Kita klik transform, compute variabel. Di sini target variabelnya kita tulis lag ln Y1. Nah, kemudian di sini kita tulis lag turun ln Y1. Kemudian kita klik OK. Kemudian lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3. Caranya masih sama seperti tadi. Di sini kita ganti jadi X2. X2 dan kita klik OK. Di sini kita ganti jadi X3. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat lag N1, lag ln Y1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita cari residualnya, kita klik analysis,
regression, linear. Nah, dependennya ini kita isi dengan leg ln Y1, yang independennya ini saya isi dengan leg ln X2 dan X3. Nah, kemudian kita klik save, kita checklist yang unstandardized, lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada res3-nya, kemudian kita transform, kita klik transform, compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita tulis dengan leg rs res3. Nah, kemudian di sini kita isi dengan yang res3-nya, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik analysis, regression, linear. Nah, yang dependennya ini kita isi dengan res3-nya. Nah, yang independennya ini kita isi dengan leg res3-nya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini di kolom B-nya ini leg res3-nya ini dia 0,876. Nah, nilai ini akan digunakan untuk mentransform berikutnya. Nah, kemudian kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian kita klik transform, compute variable, yang di sini kita targetnya tertulis ln y1 add, kemudian di sini numericnya kita isi dengan ln y1 dikurang 0,876, ini nilai yang tadi, kemudian dikali dengan leg ln y1, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk X2 dan X3-nya. Kita klik OK. Kita ganti di sini jadi X3. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan uji run testnya. Kita klik analysis, regression, linear. Nah, dependennya ini kita isi dengan ln y1 add. Nah, kemudian yang dependennya ini kita isi dengan ln x2 dan x3. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik analysis, non-parametric test, legalisi dialog, run. Nah, di sini tes variabel list-nya kita isi dengan yang res4-nya.
dan kita klik OK. Setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita lihat di tabel current test-nya, di sini, pada nilai signifikannya di sini sebesar 0,429, berarti di atas 0,05, maka data di sini sudah terbebas dari autocall. Nah, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama, kita cari nilai residualnya. Kita klik analis, regression, linear. Nah, dependennya ini kita isi dengan Y. Yang independennya ini kita isi dengan X, X2, dan X3. Kemudian kita klik save. Kita checklist yang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Kemudian kita absolutkan, kita klik transform, compute variable. Di sini target variabelnya kita tulis dengan ABS res1. Nah, di sini kita klik all. Kita cari ABS. Nah, kemudian kita isi dengan res1. Kita klik OK. Selanjutnya, kita klik analis, regression, linear. Nah, dependennya ini kita ganti jadi ABS res1. Nah, kemudian kita klik statistik. Kita checklist yang model fit dan estimasi. Kemudian kita klik continue. Kita klik false. Nah, di sini Y-nya kita isi dengan search. Yang X-nya kita isi dengan zipwrite. Kita klik continue. Kita klik save. Nah, di sini kita menghilangkan checklist-nya. Kita klik continue. Kita klik OK. Setelah sudah muncul seperti ini, di sini kita lihat di tabel koefisien. Kita lihat di X2-nya ini nilai signifikannya dia sebesar 0,019, berarti di bawah 0,05, maka terdapat hetero. Sedangkan yang X3 ini signifikannya ini 0,890, berarti di atas 0,05, maka tidak terdapat hetero. Kemudian kita akan mengecek apakah variabel X2 ini ada data outlier-nya atau tidak. Kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah sudah kita klik graph, regresi dialog, menu bar. Nah, di sini kita yang simple, lalu kita klik yang value of individual casing, lalu define. Nah, di sini kita masukkan yang X2-nya, karena tadi dia kan X2-nya ini terdapat hetero, makanya kita taruh di sini X2-nya, kemudian kita klik OK. Ini bisa dilihat di sini ada data outlier. Kita lihat di sini paling tinggi, kita akan hapus data outlier ini yang paling tinggi ini supaya tidak terjadi hetero. Nah, di sini kita lihat di sini dia datanya di 40. Kita akan menghapusnya. Kita balik ke SPSS-nya. Nah, di sini kita cari data yang ke-40. Nah, di sini kita hapus. Nah, setelah sudah dihapus, kita klik analis, regression, linear. Nah, kalau setelah sudah,
benar, kita cek, kemudian kita klik OK. Sudah muncul seperti ini, kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini X2-nya nilai signifikannya ini dia sebesar 0,053. Nah, berarti sudah di atas 0,05, maka tidak terjadi hetero atau bebas dari hetero. Nah, sedangkan yang di X3-nya ini dia juga nilai signifikannya sebesar 0,904, berarti dia sudah di atas 0,05. Maka di sini sudah terbebas dari hetero atau tidak terjadi hetero. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.